Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Mazaya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Handel Perikanan dengan NIM 22508030011111. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya terkait kewarganegaraan dan fenomena tentang kewarganegaraan itu sendiri serta penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut saya, kewarganegaraan itu merupakan suatu ikatan yang terjalin antara seseorang dengan suatu negara dan orang tersebut atau warga negara bebas memilih negara mana. Nah, dengan kewarganegaraan, kita sebagai warga negara tersebut akan mendapatkan hak, tugas, serta tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah diatur di negara tersebut. Jadi, setiap negara pasti berbeda-beda. Lalu bagaimana cara menentukan suatu kewarganegaraan? Nah, jadi kewarganegaraan itu bisa dilihat dari keturunan ataupun dari tempat di mana dia lahir. Contohnya, ayah dan ibu saya lahir di Indonesia dan saya pun juga lahir di Indonesia. Maka kewarganegaraan saya adalah Indonesia. Lain halnya dengan teman kita yang berada di Singapura, misalkan ayah ibunya lahir di Singapura dan dia pun juga lahir di Singapura. Jadi, karena keturunan dan tempat lahirnya adalah di Singapura, maka kewarganegaraannya adalah di Singapura. Lalu bagaimana contoh fenomena atau contoh kasus terkait kewarganegaraan? Nah, dilansir dari website kemenkumham.go.id itu menyatakan di mana terdapat permasalahan terkait kewarganegaraan yang dimana ketentuan ini memberikan kewarganegaraan bagi anak dari pelaku kawin campur. Jadi misalkan ayahnya dari negara asing, ibunya dari Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi apabila dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia itu tidak menghilangkan kewarganegaraan asing, jadi boleh berkewarganegaraan ganda. Itu jika di bawah 18 tahun. Tapi jika sudah berusia 18 tahun ataupun sudah menikah, sudah kawin, harus ataupun wajib memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut dan diberi waktu atau diberi batas sampai dia berumur 21 tahun. Jadi ada 4 tahun dia mempunyai kesempatan untuk memilih antara kewarganegaraan asing ataupun kewarganegaraan Indonesia. Ini berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan, dan pasal ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap merugikan secara konstitusional. Kemudian, Sekjen Kemenkumham menyebutkan bahwa problematika selanjutnya itu adalah anak yang lahir sebelum berlakunya undang-undang ini, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2010, itu berkewarganegaraan asing karena tidak didaftarkan ke menteri. Kemudian mana nih contoh fenomenanya? Contoh fenomena dari kewarganegaraan ini adalah kasus Gloria Natapraja Hamel, yaitu siswa dari Jawa Barat yang dinyatakan oleh Kemenkumham sebagai warga negara asing, yaitu dari negara Perancis atau negara asal dari ayahnya. Jadi anak ini berkewarganegaraan ganda. Padahal Gloria ini masih berumur 15 tahun kala itu, jadi masih generasi muda. Singkat cerita, Gloria ini dibatalkan dari paskibraka di Istana Negara karena dinyatakan oleh Kemenkumham sebagai warga negara Prancis. Dan tentu saja kasus ini mendapatkan banyak kritikan dari warga negara Indonesia dan sempat viral beberapa tahun yang lalu. Padahal pada saat itu Gloria masih berumur 15 tahun dan dimana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu menyatakan bahwa anak yang lahir dari ayah berkewarganegaraan asing itu masih dianggap sebagai atau masih diakui sebagai warga negara Indonesia juga. Jadi masih diperbolehkan untuk berkewarganegaraan ganda juga karena masih di bawah 18 tahun. Lalu bagaimana kok pasal 41 tadi itu tidak kuat ataupun tidak sesuai dengan implementasinya? Nah, Sekjen Kemenkumham ini juga berharap bahwa problematika seperti ini cepat dicarikan solusinya. Jadi mungkin kita masih harus menunggu keputusan akhirnya bagaimana dan tetap bersabar. Tapi menurut pendapat pribadi saya, mungkin kita bisa merubah atau memperkuat pasal tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk merubah atau melakukan hal-hal terkait pasal tersebut memang tidaklah mudah.
Jadi mungkin kita bisa menunggu pihak Kemenkumham ataupun pihak pemerintah untuk mencarikan solusinya, seperti halnya Sekjen Kemenkumham yang berharap agar cepat dicarikan solusinya. Yang terakhir, ada penerapan kewarganegaraan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan merupakan fondasi dari negara Indonesia. Nilai Pancasila berisi tentang kehidupan yang baik sebagai nilai konsensus hingga menjadi sumber bagi terciptanya integrasi sosial. Dan itu semua dibutuhkan dalam kehidupan berkewarganegaraan. Atas Pancasila adalah pandangan hidup bangsa sebagai ideologi kebangsaan dan dasar negara. Kewarganegaraan membutuhkan itu semua agar terciptanya warga negara Indonesia yang baik serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekian video saya untuk kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun pengucapan kata-kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.